Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester kedua. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang materi yang sebelumnya dosen kasih. Sebelumnya ini adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan pengajarnya atau dosennya adalah Kang Mubarok Ahmad. Dan materi yang akan saya jabarkan adalah atau yang saya jelaskan adalah pemilu di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kata Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu secara etimologi atau asal-usulnya berasal dari bahasa Jawa kuno yang apabila dipisah-pisahkan kata-katanya, pertama Bhinneka itu artinya beraneka ragam, tunggal itu artinya satu, Ika itu. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa beraneka satu itu. Maknanya bisa dikatakan beraneka ragam tetapi masih satu jua. Dan semboyan ini diambil dari buku karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Selanjutnya adalah Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini adalah kebijakan lembaga negarawan atau pemerintah yang diambil itu harus dikehendaki oleh rakyat berdasarkan permusyawaratan perwakilan oleh para negarawan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada musyawarah mufakat, ada voting, ada aklamasi. Saya akan memberikan contoh. Di sini adalah dalam setiap majelis atau perjamuan besar pasti ada persoalan yang dibahas dan nantinya menjadi sebuah ketetapan bersama. Dan persoalan bersama itu antara lain adalah membahas program kerja, juga pemilihan pengurus baru. Kemudian perjamuan besar dalam setiap majelis itu dinamakan musyawarah. Dan di dalam musyawarah itu pasti ada yang dibahas, pasti ada persoalan masalah-masalah yang akan ditetapkan keputusannya secara bersama. Kemudian yang kedua itu ada voting. Voting ini adalah pemungutan suara yang dipilih oleh anggota dalam perkumpulan tersebut, yang kemudian hasilnya itu dianggap paling ideal dan berapapun selisihnya suaranya itu tidak maksudnya voting di sini tuh pemungutan suara dalam sebuah anggota perkumpulan. Jadi hasil dari voting ini tuh sangat ideal dan sudah ditetapkan sesuai kehendaknya. Kemudian ada cara aklamasi. Aklamasi itu seperti tunjuk jari. Semisal di dalam perkumpulan tersebut ada seseorang yang kita tunjuk sebagai pemimpin dalam perkumpulan tersebut. Itu merupakan cara dari aklamasi.
Kemudian ada luber jurdil. Dalam pemilu itu ada sistem luber jurdil, yaitu luber itu singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jurdil itu jujur dan adil, maaf. Kemudian di sini ada pemilu. Jadi pemilu itu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemilu itu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Kemudian di sini ada fungsi pemilu. Pertama, fungsi pemilu itu pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas wakil rakyat yang dipilih yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan. Fungsi pemilu berikutnya ialah dapat dijadikan suatu pendidikan politik yang transparan. Jadi hasil pemilu itu bisa langsung diketahui oleh rakyat. Di samping transparan, penyelenggaraan pemilu itu harus senantiasa langsung, rahasia, dan tidak boleh dipaksakan. Dan fungsi pemilu yang bisa kita ketahui adalah untuk mengganti maupun mengubah elit-elit politik yang ada. Jadi itu misal dengan adanya pemilu ini kita itu dapat mengganti yang sebelumnya itu sebelumnya anggota DPR itu siapa. Dengan adanya pemilu ini kita dapat berganti anggota DPR itu menjadi berbeda orang. Begitu juga presiden, wakil presiden, dan masih banyak lagi. Kemudian legitimasi sendiri mengarah pada aspek bottom up, karena legitimasi berasal atau diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpinnya berupa pengakuan kedaulatannya. Dengan adanya legitimasi, masyarakat itu akan mau tunduk secara moral karena telah mengakui, mempercayai, dan memberikan amanatnya pada para pemimpin politiknya. Ketika suatu masyarakat telah memberikan legitimasinya terhadap pemerintah, masyarakat akan lebih mudah menjalankan bentuk hukum dan aturan yang diberikan oleh pemerintah tanpa merasa terpaksa. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat juga membuat masyarakat mau tunduk dan tidak melakukan pemberontakan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi legitimasi ini diambil secara tidak ada paksaan. Jadi secara secara kesepakatan lah. Kemudian pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada asas pemilu. Asas pemilu itu tadi luber jurdil, langsung, umum, jujur, dan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertama, umum. Umum itu pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Contohnya yang sudah memiliki KTP atau sudah berusia 17 tahun. Kemudian pemilu itu dilaksanakan secara langsung. Jadi masyarakat itu dapat memilih hak suaranya itu secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian ada bebas. Dalam pemilu
seluruh warga negara itu harus memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu yang bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Jadi bebas, tidak ada paksaan, dan warga itu mau milih siapa aja, bukan berarti golput. Kemudian jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Jadi jujur. Kemudian ada adil. Pelaksanaan pemilu, baik pemilih dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Kemudian ada rahasia. Rahasia itu, jadi dalam pemilu rahasia itu diartikan setiap warga yang memiliki hak suara itu hanya dirinya saja yang tahu dia itu memilih siapa, memilih partai apa, dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi mungkin sampai di sini penjabaran saya tentang pemilu di Indonesia. Maaf apabila banyak salah kata pengucapan dari saya, karena saya juga masih belajar. Semoga ini menjadi sarana pembelajaran saya dan bisa menjadi motivasi saya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.